Wih, ada Ben. Ben. Weh, malam Kang Wes. Malam lagi, Woi, sehat? alhamdulillah. Gimana sehat juga? Alhamdulillah. Ah, sehat, sehat, sehat. Kayak baru kemarin ketemu. Oh iya, iya kemarin bener. Ada Bunda Ecin, Kang Wes. Nih, hai Bunda. Bunda Ecin. Bentar ya, lihat dulu. Bentar lagi. Udah makan Dideganin. malam, Hmm? Kang Wes? Alhamdulillah Udah udah, makan malam? udah. Alhamdulillah. Sampai tumpah tadi. Deg-degan, ya tumpah. Deg-degan kunaon atuh? Deg-degan, bingung ditanya apa nanti ini ya hari. Nah, tenang lah. Ngobrol-ngobrol aja lah, bawa santai lah. Santai ya, jangan susah-susah loh. Ya, tenang, tenang. Malam Bunda. Malam Mbak Cin. Halo teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam. Malam. Kayaknya banyak nih teman-temannya Kang Wisnu ini mah. Iya nih kayaknya ya. Banyak temannya. Ya masa nggak punya temen atuh. Siap, siap, siap. Ya, saya buka aja ya Kang Wis ya. Iya, mangga Biar silahkan. tidak berlama-lama. Siap ya. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Pradita. Saya di sini dari Dididik, dari Yayasan Halo Bantu Dunia. Jadi buat teman-teman yang baru join, berlayar ini atau berbagi layar adalah salah satu acara atau kegiatan dari Dididik itu sendiri, Kang Wis. Jadi kita tuh ada beberapa apa ya namanya kita platform untuk berbagi dari pendidikan dan karir, karir kayak gitu. Salah satunya ada berlayar ini acara tiap minggunya, insya Allah. Dan insya Allah sebulan 3 kali ada workshop. Nah, yang tadi pagi juga udah ada workshop, Kang Wis. Jadi tadi pagi itu terus ada workshopnya tentang personal finance, the power of investment. Jadi kita kekuatan dari investasi itu apa sih gitu. Jadi kayak biar kita ada pegangan lah, maksudnya ada ini juga berinvestasi seperti itu. Jadi yang kalau teman-teman juga ini sekarang berlayar bersama Kang Wisnu eh, dengan tema dari relawan menjadi profesional ya Kang Wis. Jadi Iya. sebenarnya sih ini apa ya dari eh di terinisiasi ceritanya mah dari dari ini apa Hari Museum Internasional ya Kang Wis Iya, dari iya. 18 Mei ya 18 Iya, Mei kalau saya iya. 18 Mei. 18 Mei ya 18 Mei itu kan Hari Museum Internasional dan kebetulan saya kenal udah lumayan lama ya Kang Wis kenal sama Kang Wisnu. Beliau adalah yang bersangkutan adalah dari relawan dan sekarang sudah jadi profesional di dan sebagai edukator di Museum Konferensi Asia Afrika seperti itu. Beliau udah berapa lama berarti Kang Apanya Wis nih? jadi profesional? Kalau jadi profesional? Dari 2018. Oh, Nah, 2018 ya, siap, 2018. siap, siap. Ya, kurang lebih 3 tahun. Oh iya, ya. Oh ya, lumayan lah ya, 3 tahun. Oke, Kang Wis, silakan dikenalkan dulu aja lah dari Kang Wisnya seperti apa? Seperti apa? Maksudnya perkenalkan diri aja dari Kang Wisnya seperti Oke, baik kalau mangga, gitu. mangga. Ya, terima kasih Kak Hagi. Ya, teman-teman semuanya nih yang lagi nonton, mungkin ada yang baru lihat juga. Siapa nih Wisnu gitu ya? Ya, saya nama lengkapnya Wisnu Azi Firdaus. Nah, saya ini dulunya adalah relawan di Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, alhamdulillah ya sekarang sudah jadi edukator di Museum Konferensi Asia Afrika. Eh, Apalagi ya? Asli kali ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan Museum Oh K iya, boleh, itu, boleh. Ya, boleh, boleh. Museum K itu kan di Bandung ya.
Sedangkan saya itu asli dari Tangerang. Lah kok bisa dari Tangerang tiba-tiba ada di Bandung gitu ya? Ya karena saya emang dari kuliah udah di Bener-bener. Bandung. Jadi bisa dibilang dari 2009 berarti sudah lebih dari 10 tahun ya di Bandung. Gitu. Itu paling Oh profil iya 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 sedikit iya. ya. Oh Jadi ya, ntar ya kalau udah. yang Kan kuliahnya. masih penasaran bisa di ini Kak Hagi bisa nanya-nanya kan nanti. Oh ya langsung. Ya ya benar-benar. Jadi buat teman-teman, oh ini juga tuh ada dari Kang Denny. Terima kasih Nah, Kang Denny sudah bergabung, Metron. Nah, amin jadi ya Kang kalau Denny. buat teman-teman ya, amin. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya kepada Kang Wisnu, langsung aja dituliskan saya di kolom komentar ya. Mau pertanyaan tentang profesionalnya atau tentang hidup juga nggak apa-apa ya, tentang pribadi. Bangga, silahkan. Mantap. Oh ya, kesibukannya apa sih Kang Wisnu sekarang? Hari-hari kalau sekarang ini? Ya, karena kan kalau sekarang kesibukan ya. Kalau sekarang kan masih karena pandemi, jadi Museum KA itu kan belum buka nih. Belum buka. Jadi kegiatan pemandu itu ya semuanya di virtual gitu. Turnya kita ada Sibaron, ada live IG juga. Terus apa lagi ya? Ya kalau kuliah kan udah selesai ya, alhamdulillah kan lagi pasca kemarin alhamdulillah udah selesai juga. Gitu. Kalau terus saya kayaknya baru dengar tuh kalau si Baron tuh apa, Kang Wis? Nah, Sibaron, sami-sami belajar Heeh. online. Jadi Sibaron tuh akronim Kak Hagi. Oh, oh Jadi iya iya. yang biasanya kita kalau tour itu kan ke museum, ya nggak dibawa keliling nih sama edukator, Mm-mm. sama pemandu buat keliling-keliling. Nah tapi karena sekarang pandemi, museumnya masih tutup, belum bisa menerima kunjungan secara fisik. Kalaupun fisik itu tertentu dan by appointment, jadi ada perjanjian dulu lah gitu di awal. Jadi Mm-mm. sekarang ada si Baron itu layanannya. Jadi tetap dipandu tapi secara Oh, virtual, pakai Zoom dan juga akun YouTube-nya Museum K gitu. oh. Kalau saya dengar-dengar tuh kan ada kalau KA tuh ada virtual apa namanya? Virtual tour. Virtual yang virtual itu beda lagi sama si Baron berarti Ya, jadi gini, atau berkesinambungan? ya, kan Nah, kalau virtual tour itu kan kalau yang di website itu virtual tour 360 ya kan. Jadi itu mah mm-mm. semua orang pun siapapun dimanapun tuh bisa mengakses karena itu bisa diakses dari website gitu. Tapi itu kan tanpa pemandu gitu. Tanpa pemandu ya. Tapi kalau mau pakai pemandu, nah itu harus reservasi dulu melalui ada apa namanya di website kita ada kolom untuk reservasi si Baron gitu. Nanti baru kalau si Baron tuh itu Oh, akan didampingi oleh pemandunya langsung. Itu bisa saya, nanti bisa oh pemandu iya yang iya lain iya iya. gitu. Oh iya iya kebayang kebayang kebayang. Tuh jadi teman-teman buat yang ingin belajar atau ingin mengunjungi di kala pandemi, jadi kita bisa mengunjungi Museum KA secara daring atau secara virtual ya Kang Wis. Iya, betul Oke betul. oke 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 siap 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 kebayang kebayang. Kalau saya mau nanya ini penasaran tadi kan Kang Wisnu teh aslinya Tangerang dan terus Mm-mm. kuliah 2009 tahun 2009. Ya, Ya ya masuk saya S1 S1-nya dulu ya S1 saya di UPI kan dulu. ya. Ya kan S1 sama kita terus kena iya benar. Satu gedung kita. satu gedung. Nah, terus maksudnya gimana sih maksudnya DUP nih? Mm-mm. DUP kenapa? Maksudnya orang Tangerang di UPI itu ada Di ujung gitu ya. Ledeng gitu daerah di ujung. Ini Museum KA di tengah-tengah kota kan dekat Heeh. alun-alun tuh. Kenapa Mm-mm. Kang Wisnu dulu kenapa bisa sampai sekarang ada di museum gitu? Kenalnya kayak Oke. gimana gitu? Saya pengen Oke. tahu. Wah, ini sebenarnya kalau cerita masalah proses saya dari UPI kenapa tiba-tiba ada di Museum KA itu seru sebetulnya KA kalau menurut saya seru gitu ya. Nah, itu pengalaman yang wow banget karena saya bisa bisa bilang begini. Saya itu orang yang asli, asli kalau bilang asli sih enggak juga kali ya. Saya tuh bisa dibilang tuh pendiam, nggak gaul gitu. Nggak gaul lah bisa Oh dibilang ya. iya. Nggak gaul. Karena teman-teman saya itu masih terhitung jari gitu Kak Hagi gitu. Karena eh, apa ya untuk sosialisasi itu saya agak kurang gitu dulu itu dulu. Nah terus ada cerita teman itu waktu itu diminta untuk menerjemahkan buku. Saya kan kebetulan di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah teman-teman saya ini diminta untuk menerjemahkan kayak buku gitu ke bahasa Arab dari Museum KA. Saya nggak terlibat memang di penerjemahan itu. Oh Jadi iya. terus tiba-tiba ada pameran perjalanan 50 tahun gerakan non-blok tahun 2011. Nah, 2011 ini
pas teman-teman kok bolak-balik terus kemana sih nih? Itu teman dekat saya masalahnya ya. Satu geng lagi gitu. Dia bolak-balik terus nih ke sini ke Asia Afrika. Saya kan agak bingung gitu. Pada kemana sih gitu ya. Terus mereka bilang ada kegiatan ini. Ajak dong ikutan gitu. Nah akhirnya disitulah awal mula saya ikutan datang ke museum tanpa diundang. Saya datang sendiri gitu. Tiba-tiba saya langsung ikut apa ya bisa kayak pembekalan. Nah, saya ikut pembekalan tuh kurang lebih kayak seminggu atau 2 minggu, saya lupa. Setelah pembekalan kita dites. Ditesnya tuh nih Kak. Jadi kayak kita mau UAS gitu. Kayak UAS, kita cuma dikasih 2 soal. Dan itu jawabannya waktu itu kalau nggak salah 3 halaman gitu. Halaman itu nggak nanggung, kertas folio. Waduh. Dibikin esai gitu. Dan itu soalnya tuh kayak gini. Ceritakan kayak apa ya, kronologi perang dingin kayak gitu, perang dunia 2. Nah, Kagip bayangin aja nih teman-teman ya, bayangin ya. Saya itu gini, SMA saya itu bukan anak IPS. Kuliah saya anak bahasa. Tiba-tiba ikut relawan volunteer edukator pameran gerakan non-blok itu, dikasih materi sejarah, dan sejarahnya pun nggak nanggung gitu, bukan Indonesia, dunia. Wah itu amazing banget sih ya. Mantap. Tapi di situ saya langsung jatuh cinta sama yang namanya pemanduan dan museum. Gitu. Bahkan bisa dibilang museum di Bandung yang pertama kali saya kunjungi adalah Museum KA. Gitu. Jadi di situ awal mulanya tuh saya mulai ikutan kegiatan di Museum KA. Gitu. Habis itu mulai mandu, bahkan mandu pertama kali itu kita mandu ibu-ibu Dharma Wanita, kalau nggak salah, nggak tahu dari kementerian atau dari anggota dewan atau apa, saya lupa. 30 orang per 1 orang pemandu. Pertama kali mandu, sedangkan saya tuh orang yang nggak berani ngomong di depan. Kebayang kan? Awalnya, ya. Iya, orang yang biasanya diem, di kelas pun kalau presentasi paling gemeteran gitu. Tapi dengan di situ, akhirnya saya terbangun gitu ya, termotivasi untuk berubah menjadi orang yang lebih berani gitu untuk bicara di depan. Jadi itu awal mula saya terjun tuh ke Museum KA itu. Dari teman saya sok-sokan kayak nawarin diri, ajak dong gitu ya, biar punya kegiatan, gak cuma kampus pulang kosan gitu ya. Gitu Kagi. Iya. Oh iya. Itu kan pertama tuh langsung jadi relawannya, langsung relawan pemanduan. Kang Wisnu teh. Iya, betul. Relawan pemanduan. Betul. Oh iya. Terus kalau ini kebetulan ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Boleh. Ada dari pertanyaan. Kayaknya saya tahu orangnya nih. Dari Beatles 16 dulu, bagaimana kosannya aman? Itu aman, alhamdulillah udah aman. Saya udah komplain semalam. Alhamdulillah. Oh, sudah ngobrol. Sudah clear. Sudah clear. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi dari Big Gile nih. Cerita pengalaman terbaik jadi relawan peringatan KA dong, Kak. Relawan KA tuh. Pengalaman jadi, terbaik. Kegiatan pengalaman terbaik jadi relawan peringatan KAA. Waduh. Yang 18 April. 18 sampai 24 kan biasanya ya kalau dulu ya. Ya, 18 sampai 24. Kan saya masuk di Sahabat Museum itu dulu waktu jadi relawan itu 2011. Itu akhir, jadi belum mengalami HUT KA di 2011. Jadi baru mengalami itu di tahun 2012 nih Kak Hagi dan teman-teman semuanya. Nah di 2012 itu, kalau teman-teman ini tadi ada Budiah ya kalau nggak salah nonton, saya itu sama Budiah di konsumsi. Ada Budiah. Oh, dulu ya benar Budiah. Di tim konsumsi. Nah sedangkan di 2012 itu kan kepala museumnya waktu itu masih Pak Isman Pasha. Itu acaranya kan rame banget ya, gede banget gitu acaranya. Bener-bener dari 18 sampai 24 tuh full. Bahkan itu saya lupa di tanggal berapanya, itu ada Sabtu dan Minggu. Itu bener-bener kayak dari Sabtu pagi sampai Minggu sore. Jadi malam Minggu tuh terisi acara juga. Kan biasanya acara tuh sore selesai, ya nggak Kagi kan? Biasanya gitu kan? Selesai ya. Nah, ini enggak, bener-bener kayak dari dari pagi, Sabtu pagi, malam Minggu sampai Minggu lagi tuh masih acara. Jadi nggak ada jeda. Dan sedangkan kita nih konsumsi itu harus standby. Iya. Kita harus standby kan. Saya nginep di museum. Saya nginep akhirnya teman-teman ya, saya sampai nginep. Jadi kita yang muda-muda nih nginep, yang kalau yang lain sebagian ada yang pulang, jadi kayak bergantian gitu. Saya masih ingat tuh tidurnya di musola, di masjidnya, di masjid museum. Musola. Tahu ya, mungkin teman-teman kalau yang udah pernah ke museum kan, tahu masjidnya sebelah mana.
Dan dulu masjidnya belum belum sebagus sekarang lah ya gitu. Nah itu saya di luar, saya masih ingat tuh di jalan, kalau sekarang jalan raya, jalan Insinyur Soekarno. Nah, kalau dulu masih jalan Soekarno. Cikapundung Timur ya. Iya, Cikapundung ya, Cikapundung Timur. Nah dulu saya sampai Pundung. duduk di situ pakai sarung, apa sih, sarung samping gitu ya, diginiin saking ya udah malam, udah tengah malam, ngeliatin wayang golek, ngeliatin wayang golek gitu, waduh, itu Iya bener. apa ya namanya, pengalaman yang itu pertama kali Pengalaman. dan itu yang sampai sekarang tuh masih nempel gitu. Terus yang seru lagi itu banyak, ini kan pengalaman terbaik ya, terbaik itu banyak lagi. Jadi saya setelah megang acara konsumsi, saya sempat bagian divisi konsumsi, saya sempat juga jadi PIC senam anak Asia Afrika. Mulai dari yang 1.000, yang 3.000 sampai yang 5.000 anak. Ini teman-teman Iya. kalau atau Kagi juga nih pasti tahu lah ya. Itu yang 5.000 ini kan unik ya karena tahun 2015 peringatan 60 tahun KA. 16. Itu si 5.000 ini yang diundang kan 5.000 judulnya ya. Senam 5.000 anak Asia Afrika gitu. Itu waktu itu di lapangan Tegalega Bandung. Nah, dari undangan 5.000, tahu nggak yang hadir berapa? 6.000. Waduh. Jadi Waduh, makanya lebihnya 1.000. banget. Makanya itu sampai benar-benar kayak kita dari jam 3 pagi udah standby. Waduh. Jam 3 pagi udah standby di Jam Tegalega. 3. Jam 3. Jadi saya bilang ke teman-teman Waduh. relawan yang lain, volunteer-volunteer HUT KA itu kan senam itu paling banyak ya, biasanya 200 sampai 300 orang. Saya bilang, kita jam 3 udah di lokasi. Sholat subuh kita di lokasi. Jadi sholat subuh tuh benar-benar di Tegalega gitu. Di lapangannya udah banyak kan. Udah banyak Di kan lapangannya. gitu. Oh. Iya, di situ. Iya. Nah, yang seru lagi yang satu lagi itu adalah kalian juga tahu. Asian African Student Conference, konferensi mahasiswa Asia Afrika. Ya. Menarik kan itu? Saya bagian program jadi ketua divisi logistik. Acara yang segitu besarnya, ya konferensi mahasiswa Asia Afrika dengan kurang lebih 50 negara yang hadir, ada 6 komite ya. Kalau saya 6 komite, tim logistik hanya 6 orang. Itu amazing banget itu. Udah kebayang sekali itu. Bahkan kita dari H-1 sampai pada hari H, itu kita nggak tidur. Semalaman. Ada teman saya sering terjadi. namanya Iqbal. Iqbal di tim saya. Itu saya bilang gini, udah sekarang gantian aja istirahat. Jadi sebagian bisa tidur setidaknya setengah jam, 1 jam bisa tidur. Dia tidur sampai ngigonya pun ngigo kerjaan loh. Ini katanya ditaruh di sini, ini taruh sini sampai kasihan. Waduh, kasihan itu mah udah masuk ke mimpi mah. Makanya berarti kan udah mendarah daging gitu. Mendarah daging. Gitu. Aduh. Masih banyak kalau diceritain gak cukup kita waktunya malam ini. Iya ya, pasti ada cerita terus ya setiap tahunnya kalau Ya, peringatan pasti. KA itu ya. Pasti. Ini juga ada pertanyaan nih Kak Wisnu dari Viras, Mas Wisnu. Kalau Mas Wisnu waktu jadi relawan, kalau lagi istirahat biasanya jajan apa katanya? Pak, ini kayak ada yang ini nih. Jajannya memang tahu. Kagi juga pasti tahu deh. Yang di seberang Bacang Braga. Apotek, iya. Oh ya. Bacang Braga ya. Bacang Braga itu makanan favorit umat itu. Sahabat museum deh itu suka. Ya benar-benar. Katanya kalau belum makan itu belum jadi sahabat museum KA katanya Kang Wisnu. Iya, tapi sekarang mahal. Iya, setiap tahun naik. Naik ya. Apalagi sekarang pandemi juga sih. Iya, kasihan. Tapi enak banget kok itu. Oh ya, pertanyaan. Iya sih benar, setuju. Ada pertanyaan lagi nih Kak Wisnu. Mas Wisnu kenapa akhirnya lebih memilih jadi profesional di bidang yang sama dengan relawannya? Oke, gini, karena saya udah jatuh cinta banget sama museum, jadi saya ingin memperdalam terus gitu loh. Kalau saya di relawan kan kadang kita terbatas ya, tidak bisa masuk lebih dalam gitu untuk di museumnya. Nah tapi teman-teman jangan salah, jiwa saya masih relawan loh. Jiwa saya masih relawan, karena apa? Setiap kegiatan apapun ya saya hayu aja gitu. Hayu aja selama itu positif gitu buat saya dan untuk semuanya gitu.
apa ya namanya, saya masih di setiap Sabtu Minggu masih suka datang ke museum gitu kan, untuk ikut ke teman-teman sahabat museum. Bahkan saya ke museum-museum lain gitu, berkunjung tanpa ada tugas, maksudnya dari kantor, itu keinginan saya sendiri gitu kan. Saat libur tidak ada kerjaan juga, saya free, jadi saya pengen keliling ya saya jalan gitu. Saya pengen tahu gitu. Dan saya juga masih maksudnya ini selain kita memang profesional sekarang, tapi kan kayak untuk menyebarkan nilai-nilai itu ke masyarakat itu kan juga termasuk relawan Iya. juga gitu. Iya. Gitu sih. Ini kan Kang Wisnu katanya sering apa ke keliling-keliling museum yang lain ya. Mm-mm. Udah ke museum mana aja nih? Kak, terus apa sih yang paling menarik apa ya dari museum-museum itu gitu? Buat teman-teman juga biar tahu, biar Biar pada tahu ya. semangat untuk ke museum. Ya kalau di Bandung sih kayaknya banyak ya, kalau di Bandung banyak karena memang banyak teman-teman juga di sana gitu yang karena saya lama juga di Sahabat Museum, terus sering ada kegiatan kerjasama segala macam, ada banyak teman di setiap museum. Jadi kalau ke museum sana tuh ya udah kayak ke rumah sendiri juga gitu loh. Nah terus yang saya lihat di sana yang bikin tertarik gitu ya. Pertama ya koleksinya pasti, terus cerita di balik setiap koleksi. Nah dan juga saya melihat kayak gimana sih teman-teman di museum lain tuh pelayanannya terhadap ke pengunjung kayak gitu. Gitu. Yang paling seru selain museum KA, ke museum mana, Kang Wis? Semuanya seru deh. Semuanya seru. Seru. Seru semuanya. Mantap, mantap. Mungkin kalau teman-teman ya, kan kalau yang tahu mungkin yang museum-museum besar kan museum KA, ada museum biologi, ada museum Biologi ya. Gedung Sate, terus museum Sri Baduga, ada museum apa namanya Pendidikan Nasional UPI. Itu kan yang bisa dibilang kayak yang gede banget gitu ya di Bandung itu ya. Tapi banyak loh kayak ada museum Mandala Wangsa juga, itu gede juga tuh. Itu nggak jauh tuh dari museum KA ya, dekat jalan kaki juga nyampe itu ke situ. Terus ada Iya, bener. museum, Di Lembo. ada museum lukisan tuh, yang museum lukisan Barli ya, Pak Barli situ. Terus museum pos, nah museum pos juga tuh. Jadi kalau ke Gedung Sate, ada museum Gedung Sate, ada museum pos sebelahan, kan deket. Terus museum Iya. apa lagi ya? Wah banyak ya pokoknya, nanti di list aja deh, kita list. Gitu. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Ini Kang Wisnu ada pertanyaan lagi nih dari Hmm, Kak Andini. Katanya hmm. Kang Wisnu boleh ceritain nggak gimana proses dari jadi relawan sampai jadi staf Oh, museum gimana ya prosesnya ya? prosesnya? Bingung juga. Kayak KG juga tahu nih ceritanya. Iya, kayaknya kita bareng waktu itu. Bareng ya, cuma ya sudah lah ya. Jadi prosesnya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman yang belum tahu atau yang mungkin juga sebagian yang udah tahu, yang pernah dengar, saya kan 2017 tuh sempat di rumah dulu ya. Sempat di Tangerang. Stay di Tangerang dulu itu karena apa? Karena saya kan sakit itu. Kondisi lagi sakit parah. Ya parah lah pokoknya ya, setahun. Vakum, nggak ke Bandung setahun itu. Baru di 2018 itu ke Bandung lagi, terus balik lagi ke apa namanya, ke Tangerang. Ada informasi bahwa dibuka untuk edukator gitu. Hmm. Nah untuk edukator akhirnya masukin lamaran segala macam. Terus kebetulan saya lagi ke Bandung tuh di bulan yang itu, pada saat interview ya, lagi di Bandung, saya mau legalisir ijazah. Lagi kopi tuh, lagi main-main aja sih ke Bandung, tapi cuma 3 hari kalau nggak salah, 4 hari. 4 hari sih, 4 hari 3 malam. Saya nginepnya pun di hotel di daerah Ciamplas di situ. Lagi di kampus, ditelepon, interview, ya gitu. Jadi ya mungkin dari rezeki, alhamdulillah langsung di sini di museum. Ya gitu prosesnya singkat sih ya, bisa dibilang singkat gitu. Gak cuma dari proses pengiriman lamaran, ada lowongan sampai ke interview, memang cukup nunggu, memang, tapi kurang dari sebulan sih kalau nggak salah. Sebulan ya. Cuma proses Cepat kok itu untuk Kang Wisnu tiba-tiba ya. langsung jadi, ya alhamdulillah gitu. Tapi Alhamdulillah. Iya. setelah jadi edukator di Museum KA, maksudnya setelah jadi staff di Museum KA, ya saya juga nggak langsung mandu ya, tetap aja juga ada pembekalan lagi, ada screening lagi masalah materi, walaupun bisa dibilang kayak ya saya juga di situ belajar dulunya, tapi kan untuk jadi seorang profesional edukator di museum harus lebih dari orang yang biasa belajar doang gitu. Jadi di situ sih.
Ya, mantap. Semoga menjawab pertanyaannya Kak Andini. Ini juga ada dari Mega nih, dari Kak Mm-mm. Mega nih, Kang Wisnu. Katanya bedanya apa Kang jadi sahabat sama jadi staf museum selain digaji katanya. Aduh, ini pertanyaannya ya. Thank you, thank you, thank you. Bedanya apa kan jadi sahabat? Oh iya, jadi gini. Kalau relawan, eh, kita kan secara tidak langsung sebenarnya tidak terikat, ya kan, gitu ya. Tidak terikat. Jadi saat kita mau keluar kapanpun ya, mangga gitu. Tapi tetap pikirkan Hmm. dulu, pikirkan juga tanggung jawab yang diberikan. Ada nggak tanggung jawab yang belum selesai pada saat jadi relawan? Tapi kalau udah selesai terus tiba-tiba pengen cari yang lain gitu, ya, pengen cari pengalaman lain kan bisa dengan bebasnya teman-teman keluar. Tapi kalau jadi profesional kita ada tanggung jawab gitu, tanggung jawabnya lebih lagi sebetulnya gitu sih teman-teman. Kalau masalah gaji mah itu mah kalau saya nggak itu reward saya gitu ya. Tapi kalau tugas mah ya tetap harus kayak tanggung jawab saya untuk mandu dengan sebaik mungkin. Gimana caranya saya itu apa namanya, pada saat mandu pengunjung itu mereka tuh senang gitu saya pandu, dan di akhir kunjungan tuh setidaknya mereka keluar dengan senyuman, kemudian dengan Cuma apa namanya, dengan rasa kayak makin bangga jadi bangsa Indonesia, dan mereka akhirnya mau untuk nyebarin gitu loh ke orang-orang di sekitarnya, ntar ngajak lagi ke Museum KA gitu, karena ke Museum Kayu di sana pemandunya seru gitu, pemandunya itu tanggung jawabnya lebih lagi sih, jadi lebih ke tanggung jawab sebetulnya perbedaan. Kalau saya ya, kalau yang lain mungkin beda lagi, ada lagi tambahannya. Gitu. kalau selama mandu pas udah ketika jadi edukator profesional di KA, apa yang Hmm? paling lucu kayak gimana sih? Kalau ada cerita paling lucu nggak? Mandu Banyak anak-anak lagi, kah atau mandu banyak. satu aja deh, satu dulu. Satu nih ya, jadi kadang kita bukan nemu ya, ada apa namanya, kan suka mandu anak-anak SD gitu ya, anak SD. Ya kalau Hmm. anak SD masih yang kelas di bawah kelas 4, ke 1, 2, 3, 4, wajar kan maksudnya dengan bahasan konferensi Asia Afrika, mereka sulit untuk memahami secara langsung. Jadi harus dengan bahasanya mereka gitu. Kita permudah semudah-mudahnya supaya mereka bisa paham. Nah kadang kita suka nanya, kan yang udah masuk nih pasti lihat nih, ada apa namanya, eh patung-patung, Panel. patung-patung. Oh, ketemu tuh ya. Kan yang paling depan yang berdiri itu kan Presiden Soekarno ya. Nah anak SD itu kalau ditanya ini presiden siapa gitu, Jokowi jawabannya. Ya saya nggak menyalahkan karena mereka Iya, eh, ada di zamannya Presiden zaman. Jokowi gitu, dan mereka masih pahamnya itu gitu. Saya maklumi itu. Jadi kita kayak ngasih taunya pelan-pelan. Jadi keunikan-keunikannya tuh itu saat pengunjung itu kayak salah jawab atau belum paham, nah itu kita harus mau untuk mengulang pelan-pelan dikasih tahu gitu sih. Terus pernah juga ada mungkin yang ya pasti kesalahan dari saya tuh ya, mungkin saya menjelaskan tidak menarik, jadi pada saat mandu jalan ke panel selanjutnya saya nengok udah bubar. Kayak gitu, Mencar, mencar udah buyar. bubar, jadi ya udahlah gitu ya. Ya. Jadi saya harus Susah sih introspeksi, ya bener iya, kalau jadi anak SD. Mm-mm. kita harus introspeksi kan, oh berarti ada yang kurang nih, saya nggak cocok, bukan nggak cocok, saya kurang menarik nih gitu cara menjelaskannya. Jadi kita harus akhirnya berpikir untuk cari cara gimana caranya memandu itu seru gitu buat anak-anak gitu. Anak-anak ya terutama ya. Gitu Iya sih. bener. Mantap, mantap. Oh ya ini ada sebenarnya kayaknya ini bukan pertanyaan tapi dari Kang Denny nih Kang Mm-mm. Wisnu ada yang harus disampaikan yang mau disampaikan. Wisnu membuktikan jadi manusia pembelajar, hadir di setiap momen event-event di MKA langsung dari TKP termasuk menyalakan 112 lilin untuk mengenang 112 tahun Pak Ali Sastramijoyo. Itu kapan ya Kang Wis? Duh, saya Yang juga itu lupa ya kalau tahunnya kegiatan itu ini. kapan. Jadi itu kita nyalain lilin itu di Jalan Soekarno. Kalau sekarang atau dulu Jalan Cikapundung Timur. Itu itu acara yang bisa bilang sakral banget loh Kak Hagi dan teman-teman semuanya. Jadi kita nih para sahabat museum itu benar-benar kayak di jalan, di tengah jalan situ kita tutup jalan, di tengah jalan kita pasang spanduk, ada podium juga. Di situ kita menyalakan lilin, terus kita membuat kayak semacam apa ya, kayak petisi, jadi tanda tangan kayak gitu, bahwa kita mendukung Pak Lisa Suramijoyo menjadi pahlawan nasional kayak gitu-gitu. Oh, Terus kebetulan waktu itu saya juga diminta untuk bagian pembaca doa. Ya tahulah Kak Gia setiap acara yang baca doa siapa dulu.
Iya benar. Gitu. Ya, jadi itu momen yang nempel juga sampai sekarang masih ingat gitu. Dan bahkan beberapa kali ketemu dengan keluarganya Pak Ali Sastroamidjojo. Waktu itu pertama kali ketemu dengan keluarga Pak Ali Sastroamidjojo itu pada saya lupa tahunnya, pada saat hataman buku tadarusan buku Tonggak-Tonggak di Perjalananku, buku biografinya Pak Ali Sastroamidjojo. Itu pas hataman mengundang keluarga Pak Ali Sastroamidjojo dan saya mimpin doa. Terus keluarga Pak Ali langsung ibu siapa ya, ibu Tarida atau siapa saya lupa, langsung nyamperin saya, salaman kayak terima kasih Mas Wisnu, doanya sangat menyentuh, semoga dikabulkan oleh Allah. Seneng gitu loh. Ya amin gitu ya, mudah-mudahan doa yang kita baca saat itu semuanya terkabul gitu. Iya. Senang ya bisa menyentuh orang. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini juga pertanyaan lagi dari Firas nih. Kira-kira kita harus baca apa aja sih supaya bisa paham tentang sejarah KA? Wah banyak teman-teman, saya aja sebenarnya baru sedikit ya, baru sebagian yang dibaca. Ada di Bandung Connection aja sejarah KA, ada bukunya Pak Ali yang tadi Tonggak-Tonggak di Perjalananku, ada di balik yang warna-warni KA, terus wah banyak itu. Pokoknya kalau mau baca sejarah KA, main ke perpustakaan Museum KA, banyak di sana buku-bukunya ya. Dan saya juga nih teman-teman ya, saya juga itu belajar bisa dibilang kayak orang tua saya juga di museum. Saya belajar juga dari Pak Desmond yang gitu-gitu dulu tuh. Wah, gitu deh pokoknya. Wah, ilmunya Pak Desmond mah kayaknya nggak semakin dibagikan semakin nambah lagi ilmunya ya. Iya, kan ilmu seperti itu. Semakin dibagikan ya akan nambah juga ke kita. Bahkan akan terus nempel gitu. Iya benar. Mantap. Kalau tadi kan yang lucu nih, kalau ketika Mandu yang lucu, kalau misalnya yang Mandu ketika sedang bertugas di Museum KA, kalau museum kan kesannya ada yang masih ada yang mikir kalau museum tuh angker-angker gitu, ada yang angker-angker nggak sih, Kang, ketika bertugas di Museum KA? Angker-angker. Ya mungkin ya, kalau atau saya yang sedikit horor. Biasa aja sih ya. Karena kan gini, pembawaan di gedung itu nih teman-teman, di gedung itu, kalau saya pribadi mikirnya gini, selama kitanya baik-baik, aman kok. Asal nggak berulah aja gitu di situ, gitu. Oh iya. Gitu. Asal niatnya udah baik. Niatnya asal baik ya, kalau di situ niatnya baik, nggak yang niat jahat. Pasti ya Allah alam sih ya, maksudnya jangan diganggu atau apa ya Allah alam gitu. Selama ini sih aman aja. Gitu. Oh, alhamdulillah. Kalau saya mau nanya lagi deh, kalau misalnya suka dukanya menjadi edukator Museum KA sekarang apa nih Kang Wis? Gimana? Suka dan dukanya gitu. Tadi kan selain yang lucu-lucu udah ngajar, sukanya sebagai jadi suka dan dukanya ketika menjadi edukator Museum KA. Sukanya nih ya, kalau sukanya dulu, sukanya banyak. Jadi saya bisa kenal orang baru, orang-orang dari berbagai daerah yang saya belum pernah ke sana. Dan saya juga nambah teman, nambah relasi. Kayak saya waktu itu ada tamu pengunjung 3 orang. Dia mahasiswa dan mahasiswi sedang berkuliah di Indonesia, di Bandung. Dia orang Mesir. Ya, dia orang Mesir. Terus dipandu tuh, ternyata kan mereka karena udah kuliah di Indonesia ya, kan mau nggak mau mereka juga pasti bisa bahasa Indonesia kan. Akhirnya kita ngobrol. Sampai sekarang ternyata alhamdulillah masih temenan. Bahkan yang satu orang itu jadi tutor di klub Abada. Kalau dulu Nahnu Arabiyun ya, klub bahasa Arab itu di Sahabat Museum. Bahkan dia jadi tutornya waktu itu. Beberapa kali pertemuan dia ngisi gitu. Kalau dukanya, itu kan sukanya saya jadi banyak teman. Kalau dukanya, dukanya apa ya? Apa ya dukanya? Saya suka bingung dukanya. Kalau dukanya, mungkin saat kita merasa gagal menjadi pemandu yang baik gitu. Dan diperhatikan dengan baik oleh pengunjung, itu sih. Kadang kan kita suka, mungkin entah kondisi kita sedang tidak fit gitu kan, entah itu fisik ataupun pikiran juga, itu kan mempengaruhi pada saat kita mandu.
Tapi sekali lagi, tetap kita edukator di Museum K itu selalu bersikap untuk profesional pada saat memandu gitu. Kita tidak menunjukkan, tapi kan kadang gestur tubuh itu tidak sesuai, ya kan? Hmm. Kita pengennya Hmm. perfect nih, seru tetap, tapi kan kadang terlihat agak lesu mungkin karena kecapean atau karena lagi nggak kurang fit gitu, kadang gitu sih. Tapi overall semuanya seru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Juga ada pertanyaan lagi, mungkin dari Kak Firas lagi nih. Mas Wisnu kalau dulu kenapa bisa tahu volunteer di SMKA? Nah, Firas telat nih. Tadi udah sedikit cerita Iya, ya tadi kan udah sebetulnya. dijelasin. Ya, Iya. oke, saya ulangi sedikit ya. Jadi berawal itu dari teman saya yang dulu menerjemahkan buku di Museum KA, terus mereka tiba-tiba bolak-balik ke Museum KA, saya nggak tahu ngapain. Ada saya nanya, pada kemana sih? Ngapain? Dia bilang ada ini, ceritain tuh tentang sahabat museum dan ada pameran dan jadi relawan di sini. Akhirnya saya bilang, ajak dong, ajak gue ikutan gitu ya. Akhirnya diajak sama teman, kita berempat, waktu saya Lubis, Mahrus sama Fadilah gitu. Akhirnya ikutan, jadi deh gitu. Setelah jadi relawan 2012 jadi pengurus di Sahabat Museum, jadi admin. Kalau sekarangnya disebutnya dulu namanya divisinya tuh CDD, Community Development Division. Jadi divisi community development gitu. Gitu ya Firas ya. Kalau denger-denger tuh kan Kang Wisnu yang ini ya, yang tadi kan yang Nahnu Arabiun, kalau sekarang namanya Abada. Terus kenapa dulu, kalau nggak salah tuh saya denger-denger Kang Wisnu tuh yang membuatnya, yang mendirikan dari Nahnu Arabiun itu sendiri ya? Iya, alhamdulillah. Jadi saya sama teman saya yang 4 orang tadi, yang 4 orang tadi itu iya. saya, Mahrus, Lubis, dan Fadila. Di 2012 pertengahan ke akhir, itu kepala museum yang saat itu adalah Pak Isman Pasha sama Pak Desmond tuh udah bikin aja katanya klub bahasa Arab, klub Timur Tengah gitu. Akhirnya dulu masih klub Timtang gitulah Timur Tengah gitu, klubnya belum dapat nama. Akhirnya kita keidean lah untuk ngasih nama klub Nahnu Arabiun dulu nih, Nahnu Arabiun. Kenapa kita kasih nama itu? Jadi karena itu klubnya bahasa Arab, belajar bahasa Arab, budaya Arab. Jadi supaya orang-orang yang masuk ke klub itu tuh kan Nahnu itu katanya kita ya. Arabiun itu kan kita orang-orang Arab. Nah, jadi Nahnu Arabiun, kita ini orang-orang Arab. Bisa masuk situ jadi orang-orang Arab dulu gitu. Gitu loh dulu tuh. Nah, tapi pada akhirnya setelah ada beberapa teman-teman dari Asia Barat Daya atau Timur Tengah gabung juga, akhirnya namanya kita coba digeneralisasi jadi supaya lebih umum, nggak cuma ke Arab. Karena kan Timur Tengah kan ada Persia dan lain-lain ya. Nah, akhirnya kita buatlah Abada biar lebih umum lagi didengarnya oleh teman-teman. Nah, Abada ini mungkin kalau teman-teman taunya Abada Asia Barat Daya. Karena kan nama klubnya kan Klub Budaya dan Bahasa Asia Barat Daya. Cuma lebih fokus memang ke Arab. Abada Asia Barat Daya. Ke situ doang kan mikirnya kan. Nah, tapi saya waktu itu membuat nama ini yang ngasih nama Abada juga kan saya. Tidur. Oh, kenapa? Abada namanya gitu. Jadi sebentar teman-teman mungkin koneksinya Kang Wisnu. Oh ya udah. Gimana Kang Wisnu? Udah ya? Aman dari Abada tadi. Kenapa? Ya. Jadi pas Abada. Nama Abada ini kan saya yang buat. Nah, buatnya Abada ini adalah dari pas bangun tidur. Jadi pas bangun tidur tuh langsung loh, kenapa nggak Abada gitu ya? Abada ini bisa satu Asia Barat Daya, satu lagi tuh dari kata abada, abadan atau forever gitu ya. Abadi gitu loh. Jadi supaya klub ini tuh bertahan terus sampai kapanpun, bahkan nilai-nilai K tuh bisa disebarkan sampai kapanpun gitu tanpa batasan gitu. Gitu sih filosofi dari namanya. Dari sana. Dari bangun tidur. Gitu. Ya. Mantap. Dari ini ya, kita lihat apakah ada yang sudah ini mah. Ya. Kalau rame nih, banyak yang ini, banyak yang bertanya juga. Iya nih. Oh ya, sebenarnya kalau motivasi Kang Wisnu sendiri menjadi edukator apa sih Kang? Motivasi, gini, ini seru juga nih ya kalau saya cerita ini. Kenapa menjadi edukator? Edukator itu kan artinya pendidik ya. Orang yang mengedukasi gitu kan. Nah,
Mungkin kalau tadi dengar jurusan S1 saya adalah pendidikan bahasa Arab, otomatis gelar saya adalah SPD kan teman-temannya. Harusnya di guru nih, gitu. Harusnya di guru nih, gitu kan. Tapi karena saya punya pikiran gini, aduh nggak mau deh jadi guru gitu. Jadi guru yang memang kerjanya tuh benar-benar cuma ngajar, ngajar, ngajar gitu ya. Saya pengen mengajar tapi dengan cara yang berbeda gitu. Dan kebetulan ada untuk jadi edukator di Museum KA, ya alhamdulillah gitu. Ini kan salah satu bentuk mengajar dengan cara yang berbeda gitu. Jadi eh, nggak seserius di sekolah gitu kan, dengan harus bikin soal ujian segala macam gitu. Nah kalau di Iya museum benar. akhirnya saya cuma apa ya, jadi edukator tuh benar kayak mandu dan gimana caranya membuat paham para pengunjung itu dengan cara saya dan caranya pengunjung gitu. Jadi nggak terikat kepada satu apa ya namanya, satu cara gitu. Karena kan kalau di museum itu kan kita mandu itu apa namanya, bukan suka-suka, tetap kita ada benang merah, ada aturan yang harus diikuti, ada materi yang harus disampaikan yang sesuai dengan sumber yang valid gitu, nggak asal menyampaikan. Tapi maksud saya tuh bisa disampaikan dengan cara yang asik gitu. Kan kalau ngajar tuh kadang kita ada yang nggak tahu juga sih ya. Karena saya dulu pernah ngajar pun karena apa, PPL ya, praktek jadi guru tuh zaman kuliah gitu. Itu aja Iya. gitu. Tapi alhamdulillah saya, nah ini pelajaran juga, karena saya dari 2011 sudah jadi relawan edukator di museum, di Sahabat Museum KA. Pada saat saya praktek ngajar di kampus, anak-anak didik saya senang. Bahkan mereka gini, Hmm. Bapak, karena kalau di sekolah manggilnya Bapak gitu. Pak Wisnu, katanya Pak Wisnu aja deh yang ngajar kita di sekolahan, katanya jangan gurunya lah. Saya bilang, ya saya kan di sini lagi PKL, lagi PPL. Jadi mereka pengen Saya sama juga juga. nggak mau. Berarti cara saya yang saya sampaikan dengan cara saya Iya, jadi edukator di museum itu berhasil. Maksudnya jadi iya. siswa saya dekat dengan saya dan mau belajar bahkan gitu. Yang terkenal waktu itu emang sekolah yang tempat saya praktek itu anak-anaknya agak susah untuk dididik gitu. Maksudnya bukan dididik, agak Hmm. susah gitu, agak bandel-bandel gitu ya. Tapi alhamdulillah aman waktu itu. Karena itu trik yang saya gunakan adalah saya masuk ke dunia siswa. Kayak saya mandu, saya nggak paksa pengunjung untuk masuk dunia saya, tapi saya yang membawa sejarah cerita KA ini masuk ke dunianya pengunjung gitu, gitu teman-teman. Terus jadi penasaran tadi dari apa kepikiran sama yang tadi Kang Wisnu terakhir yang membawa KA ke dunianya pengunjung. Tapi gimana Mm-mm. sih kayak kita kalau lihat pengunjung nih, kita masuk ke dunianya atau uh, cara yang tepat untuk pengunjung A atau pengunjung B seperti apa sih Kang? Kalau Kang Kan Wisnu sendiri? ya kan kalau di saat reservasi di museum KA itu kita kan nanya nih ya mereka dari mana. Nanti sambil berjalan di tour itu kan kita suka ngobrol nih. Bergerak ke panel selanjutnya kita ngobrol gitu. Kadang mereka juga sudah bilang gitu kalau mereka mahasiswa kan kita suka nanya, ini teman-teman pengunjung nih mahasiswa atau masih sekolah atau sudah bekerja gitu. Oh kan kalau gini, saya mahasiswa masih kuliah di ini. Oh gitu. Kadang kita juga suka nanya, oh kalau boleh tahu nih di jurusan apa kuliahnya. Kalau jurusan yang relate dengan sejarah, yang berhubungan dengan sejarah IPS kayak gitu-gitu, kadang kita sesuaikan gitu. Oh mereka dengan bahasa sejarah pasti paham gitu kan. Tapi kalau mereka yang memang bukan dari background sejarah atau sosial, contoh mungkin dia kesenian atau apa ya, kita usahakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka gitu. Jadi Pemilihan bahasa ya. ya, jadi kita tahu gitu. Oh orang yang tipe A, berarti cara berpikirnya seperti ini kurang lebih gitu. Jadi yang kita ceritakan seperti ini gitu. Kalau orangnya terlihat serius ya kita juga serius. Tapi kalau orangnya kelihatan santai, asik gitu ya, kita sambil apa ya, ngobrol-ngobrol santai gitu sambil mandu gitu. Jadi enggak, dan itu mereka senang nanti gitu. Pada di akhir itu biasanya pengunjung tuh langsung gini, wah terima kasih Mas Wisnu atau pandu siapa gitu ya. Cara menjelaskannya bagus, asik, menarik. Nanti saya kesini lagi, nanti bawa-bawa lebih banyak lagi. Kan gitu enak tuh akhirnya kan. Gitu. Iya benar. Berarti bukti bahwa berhasil ya Kang, bisa berhasil lebih masuk atau misalnya bisa menyentuh gitu, bisa menyentuh si si pengunjungnya itu sendiri gitu ya. Iya, Iya karena iya. Terus itu kalau bisa bisa oh ya, dibilang gini, Kak Hagi sedikitnya. Bisa dibilang gini, karena kalau kita memaksa orang lain masuk ke dunia kita, belum tentu gitu cara berpikir mereka,
karakter mereka, apa yang mereka suka sama dengan kita gitu. Itu sih. Kalau misalnya untuk orang-orang yang baru nih, misalnya baru ingin ikut atau mau nyoba dulu jadi relawan edukator kan, ada ya di SMK itu kan ada klub edukator. Ya, Apa betul. sih apa ya kayak starter pack-nya gitu, starter pack untuk jadi relawan tuh apa? Mau belajar itu aja. Itu jadi relawan untuk jadi edukator, Edukator. relawan dan edukator Mau khususnya. Ya. belajar. Mau belajar, mau Hmm. belajar, mau belajar. Dan yang namanya relawan itu kan rela dan wanian gitu ya. Nah, jadi ya itu harus rela waktu, rela. Jadi harus loyal dengan kerelawanan itu Iya. dan harus berani gitu. Karena saya tuh selama ini, jadi dulu kan saya orangnya minderan, insecurean gitu lah ya orang-orang itu. Terus sekarang ya alhamdulillah cuek aja gitu, biasa aja. Karena saya pernah apa ya kayak ibaratnya dicambuk sama orang tua sendiri. Dalam artian bukan dicambuk beneran ya, tapi dengan kata-kata gitu loh. Dulu kan saya orangnya gini, coba ini, coba ini. Saya orangnya selalu bilang gini, nggak mau, nggak mau. Karena kenapa? Takut. Ada satu kata dari almarhum papa saya bilang gini. Pas saya bilang nggak mau, langsung bilang gini, dasar mental tempe. Itu tempe itu. Jadi kayak pecut gitu loh. Oh, saya direndahkan gitu sama orang tua sendiri. Saya buktiin gitu. Saya harus berani. Makanya selalu katakan iya selama itu positif untuk kita. Itu yang saya pegang sekarang. Jadi saya selalu, oh iya oke siap gitu. Selama itu positif ya dan membangun kita Iya. gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau mau jadi edukator, mau jadi relawan, yang penting mau belajar intinya itu. Mau belajar Oh, harus belajar. berani, Siap, siap. jangan takut salah. Kalau kita nggak tahu harus nanya. Belajar dari orang yang sudah ada di dalam, sudah di situ gitu di bidangnya. Gitu sih. Mantap. Ya, baik, yang penting mah mau belajar ya. Betul. Siap, siap. Kan tadi saya bilang ya, saya itu Ini ada orangnya pendiam gitu. Nggak berani ngapa-ngapain. Tapi kalau kata saya sih pribadi tidak terlihat sekarang Uh, sosok yang itu, Wisnu yang itu. itu udah ketinggalan jauh sebenarnya, udah nggak ada. Oh, Sudah ketinggalan udah itu. kan. Iya, iya. Dan yang pertanyaan ada tambahan lagi dari Kak Firas nih. Mas Wisnu, strategi paling cocok saat ini untuk melestarikan nilai-nilai KA itu gimana sih katanya? Oke. Strategi saat sekarang. Sekarang ini kan kalau kita lihat nih orang-orang di sosial media kan banyak yang mendiskriminasikan orang lain, terus saling hujat gitu ya. Cara yang paling cocok adalah tanamkan di diri kita, terus kemudian jadikan diri kita tuh nilai-nilai KA berjalan. Gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya dimanapun kita berada, kita harus memberi contoh tentang toleransi, saling menghargai, saling menerima, gitu. Itu nilai-nilai yang menurut saya itu yang cocok. Jadi bertemu dengan siapapun, terserah mau mereka beda dalam hal apa, agama, ras, suku, daerah, bahasa, apapun itu, ya oke, gitu, kita hargai aja, kita hormati, biasa aja gitu, berteman gitu, nggak harus yang enggak si A mah begini, si B mah begini gitu. Gimana mau nilai-nilainya lestari, ya enggak, mau gimana nilai-nilainya mau tersebar luas ke orang-orang di sekitar kita, ke teman-teman kita, ke keluarga kita, sedangkan diri kita yang sendiri masih jauh dari nilai-nilai itu karakternya gitu. Jadi jadikan diri kita ini nilai-nilai KA berjalan, nilai-nilai positif itu berjalan tuh di diri kita dulu. Jadi saat orang melihat kita, oh begini nih si ini dengan siapapun welcome, ya nggak sih? Jadi dengan siapapun tuh bisa menghormati, bisa menghargai, toleransi gitu. Kan zaman sekarang tuh lagi krisis itu ya. Kalau kita lihat ya di sosial media ya, saya kalau scroll lihat komen-komen tuh kok pada begini, gitu. Saling hujat gitu si ini dengan si ini. Aduh, kadang suka gereget. Nah, saya tuh kalau balas komen di sosial media, saya masukin aja nilai-nilai KA di situ. Itu harusnya ditambahin gajinya itu. Oh, kan itu kan jiwa relawan. Ya, jangan lupa. Jiwa relawan. Gitu. Bener-bener. Mungkin bisa ini ya kayak memberitahu dengan cara mencontohkan gitu ya, mencontohkan dari diri kita seperti apa. Jadi nanti orang ngelihatnya oh gitu ya. Iya. Gak cuma lu harus toleransi, lu harus menghargai lah, kitanya aja kagak gitu kan. Tapi ngomong ke orang lain iya benar. itu kalau dalam Islam tuh sebutnya kaboromaktan.
menghujat, menceramahi orang lain, tapi di diri kita tuh nggak berubah, gitu. Gitu. Iya, iya. Apa lagi? Terus ya tuh terima kasih jawabannya Kak Wis katanya. Sama-sama. Kalau jadi ini saya jadi penasaran Hmm? kalau tujuan yang ingin diraih untuk Kang Wisnu apa sih selanjutnya? Mau Tujuan dalam yang profesional atau pribadi nggak apa-apa. apa ya? Ya apa ya? Bingung juga ya. Tujuan yang ingin dicapai, yang ingin diraih ya. Ya pokoknya jadi edukator yang baik, yang disenangi oleh banyak orang dimanapun. Edukator itu kan maksudnya saya tidak hanya di Museum KA ya, dimanapun saat saya memberikan pengajaran atau sharing ilmu, sharing pengalaman itu orang bisa terima, orang bisa belajar dari hal positif yang saya lakuin itu sih. Jadi ya intinya jadi orang yang bermanfaat itu sih. Ya klise lah ya, umum gitu ya keinginannya. Karena ya memang itu gitu. Apalagi ya? Kan nggak mungkin saya bilang pengen punya ini, itu mah urusan pribadi. Gitu. Tapi yang ingin dicapai itu ya, pokoknya saya ingin menjadi edukator yang baik gitu dimanapun berada. Amin, amin. Bisa, bisa. Makasih Mas Wisnu dan Kang Hagi, sehat, bahagia selalu ya, amin. Amin. Sehat-sehat juga ya buat semuanya. Yang paling penting kan sekarang tuh sehat, ya Iya, Kang Wis. betul. Ya kalau kita sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa Iya, berkreativitas gitu, berkreasi. ya benar. Bentar. Belum ada yang ini lagi nih. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau gitu dari saya aja deh. Boleh. Kalau pesan dari Kang Wisnu sih pesan dari Kang Wisnu untuk anak-anak muda mengenai soal soal kerelawanan gitu, kerelawanan secara umum dan khususnya di museum. Oke. Seperti apa? Pesannya tadi ya sebenarnya kayak tadi juga sih, gimana kayak pertanyaan yang tadi, gimana caranya jadi relawan itu atau jadi edukator tadi. Jadi intinya untuk menjadi seorang relawan itu harus mau belajar, harus belajar dalam hal apapun ya, nggak cuma dari belajar tentang kerelawanan apa yang kita geluti, tapi belajar juga tentang cara bersikap. Kan yang namanya relawan itu kan harus punya karakter yang ikhlas, sabar gitu ya, ikhlas beramal gitu. Nah jadi hal itu sih, jadi kita harus belajar untuk memahami orang lain. Pesannya teman-teman harus mau belajar, harus bisa menghargai, menghormati, harus bisa apa namanya tuh menerapkan sikap ikhlas, sabar, yang gitu-gitu sih sebenarnya ya untuk pesan-pesannya. Dan juga jangan apa namanya tuh jangan mengharapkan sesuatu dari setiap kerelawanan. Jalanin aja gitu. Nanti akan ada reward yang berjalan sendirinya ke arah kita gitu. Entah dalam bentuk apa. Ini saya mau cerita sih satu buah pengalaman yang pada saat saya menjadi Gimana? sahabat Boleh, boleh. museum. Cuma ini jangan dilihat dari yang lain ya. Ini saya geser-geser nggak apa-apa ya. Kaki agak pegel. Yang Ya, apa tuh? jadi gitu teman-teman. Jadi waktu itu 2016 ada acara Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia itu di Bali. Dan teman-teman kalau tahu se-Indonesia itu hanya kurang lebih 15 komunitas yang diundang di acara Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia di Bali. Sisanya adalah 300 kepala museum yang hadir. Dan juga ada ketua-ketua AMIDA, Asosiasi Museum Indonesia Daerah. Nah itu dari sahabat museum berangkat satu orang. Waktu itu alhamdulillah saya yang berangkat, saya mewakili sahabat museum ke sana. Nah itu kan jadi kayak reward pengalaman yang berharga loh untuk kita dari seorang relawan itu akhirnya bisa ikut serta menyebarkan nilai-nilai itu lebih luas lagi ke generasi muda, ke museum-museum lain, bahkan di Indonesia nanti yang datang kan. Bisa dibilang pada saat itu ini dari sahabat museum itu kan jadi buronan, tau nggak? Kenapa jadi buronan saya bilang? Karena gini, sahabat museum KAI itu kan satu-satunya museum yang punya sahabat museum, ya nggak? Yang punya komunitas
paling lama kan 2011. Itu jadi semua museum tuh kayak nyari saya untuk nanya gimana sih caranya kita bikin sahabat museum gitu teman-teman. Jadi itu cerita yang pengalaman yang sangat-sangat berharga sih. Akhirnya saya bisa kenal dengan eh, apa namanya, dengan orang-orang museum di luaran sana. Di Indonesia loh, bangga banget waktu itu. Itu jadi intinya gini. Jadi relawan di museum maupun dimanapun, terapkan mau belajar dan ikhlas serta sabar. Kalau ada apapun ya udah gitu, terima, perbaiki diri, udah gitu. Itu sih. Oh, ini ada adik saya, berarti sama mama saya nonton nih di rumah nih, Kak Agin nih. Oh ya? Oh ini Iya. adanya Kang Wisnu. Iya tuh, manggilnya AA no, di Oh, ujungnya no. oh iya bener. Amin. Salam juga dari Bandung ya, dari Bandung Iya. buat Tangerang. Sehat-sehat semuanya, amin. Kang Wisnu udah nggak kerasa lah, udah 1 jam kita Iya ya. ngobrol-ngobrol, Aduh. berfaedah nggak sih hari ini? Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Kalau masih belum puas Mau nanti ada DM ini nggak sih? DM aja. Nah, oh iya bener, bisa langsung DM ke apa Instagramnya teh? Saya lupa Wisnu. Wisnu Afi Instagramnya Kang underscore. Wisnu. Itu ada di atas ya. Jadi boleh DM ke Oh iya, Didit.com juga atau ke saya boleh. boleh. Atau mau ke HGPRDT juga nggak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Siapa? Oh ya. Atau mungkin kalau mau Kalau dari ngobrol Kang Wisnu, nih, atau mungkin kalau mau ngobrol langsung boleh telepon ke Museum KA. Cari saya nanti. Atau bisa. kalau mau kunjungan ke museum dipandu nanti sama saya atau edukator-edukator yang lain, kan bisa ketemu tuh secara virtual kan. Gitu. Ya benar. Ya, jadi buat teman-teman juga jadi bisa ikut apa tadi si Baron ya, Si Baron. Kang Wisnu. Ya. Si Baron, dan kita ada IG live Daftarnya itu juga. gimana? Daftarnya tinggal buka di website aja, nanti ada kolom Si Baron, di sana ada kolom reservasi. Tinggal reservasi aja. Websitenya apa? Buat teman-teman yang belum tahu, websitenya Museum KA tuh AsianAfricanMuseum.org. Ya, AsianAfricanMuseum.org. Ya. Gitu. Kita langsung nanti masuk dan klik si Baron. Nanti kita bisa Si Baron. nanti teman-teman bisa belajar langsung sama edukator-edukator yang terpilih. Karena tidak tahu siapa yang bertugas nanti gitu. Iya bener. Gitu. Dari Kang Wisnu mau ada closing statement? Gimana buat ini? Ini kan udah sejam ya, kita emang acara kalau berlayar itu kan sejam ya Kang Wis. Sejam ya. Oke, apa ya? Pesan saya sih, bukan pesan juga ya. Maksudnya saya juga mengingat reminder untuk diri saya dan juga untuk teman-teman, khususnya sih buat saya. Jadi kalau saya tuh selalu bercerita begini, jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Jadilah orang yang bisa dimanfaatkan orang lain, tapi dalam hal yang positif gitu ya, bukan diporotin tapi dimanfaatin gitu ya. Terus jadi orang yang bisa dicontoh juga oleh orang lain gitu. Jadi intinya jadi orang yang selalu baik gitu dan selalu menghadapi sesuatu hal, baik itu masalah, baik itu problematika kehidupan, baik itu apa ya namanya kejadian-kejadian kita ataupun tanggung jawab yang diberikan ke kita, selalu kelilingi hal tersebut, cari hal yang positif untuk diri kita dan orang lain. Jadi ketemu satu masalah, jangan lihat dari satu sisi. Pasti nantinya akan ada sudut positif yang terlewat gitu. Nah dulu kan, ini saya cerita sedikit lagi nih ya. Jadi saya itu orangnya dulu tuh selalu pesimisan nih Kak Hagi, teman-teman ya. Tapi saya akhirnya menemukan cara untuk menghadapi itu dengan cara itu tadi, mengelilingi si masalah. Jadi saat ada masalah, saat ada problem, saat ada sesuatu yang udah mentok nih, menurut kita udah mentok nih, aduh nggak tahu lagi dia harus gimana gitu, berat nih buat kita. Akhirnya tuh si masalah itu saya kelilingin. Jadi nggak dilihat dari sudut, bukan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tapi saya kelilingin si masalah itu atau si ya problem itu. Nanti kita akan nemuin nih, ada celah nggak nih hal positif buat kita gitu. Pasti kan segala sesuatu itu ada hikmahnya. Itu jadi selalu hadapi itu dengan kelilingi itu gitu. Kan terlihat kok, akan ada sisi yang positifnya pasti buat kita. Gitu sih teman-teman.
Mantap, luar biasa. Saya makin bangga kenal sama Kang Wisnu nih. Allah, subhanallah. Justru saya Oh bangga ya, banget jadi sahabat museum, itu sih intinya. Karena oh merubah ya saya benar. jadi orang yang karena sahabat museum yang merubah sedikit banyaknya tuh adalah yang merubah saya menjadi orang yang seperti saat ini gitu. Gitu Sekarang sih. ya. Alhamdulillah ya. Pokoknya mah jarum pentul, Mantap, mantap, pokoknya mantap. pokoknya mah jarum pentul. Jadi relawan museum itu penting dan gaul, harus bangga. Iya benar. Ya, Iya gitu. benar 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 jarum pentul teh. Iya benar benar benar. Mm-mm. Mantap. Terima kasih ya Kang Wisnu udah bisa Sami-sami. sudah mau berbagi. Terima kasih sudah mau berbagi di malam ini dengan cerita-cerita yang luar biasa dan udah berapa tahun kenal sama Kang Wisnu tapi sekarang jadi lebih kenal lagi dan lebih kenal lagi Karena biasa dari Kang ngobrolnya Wisnu nggak seperti sedalam apa ini ya. sebenarnya. Iya, misalnya, biasanya kan ngomongin orang, ngomongin makanan. Gibah gitu ya. Tapi jangan salah ya, gibahin di sahabat musim tuh gibahnya gibah berilmu ya. Ngomongin itu gibahin ke A gitu. Iya, berilmu. Iya bener. Ngomongin Iya. Perdana Menteri ya. Nah itu. Oke, ntar ya Kang Wito ada titipan sponsor. Jadi buat teman-teman buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk yang belum nge-follow bisa langsung follow IG-nya. Kita di didik.com bisa nanti di sana ada beberapa acara juga. Ada berlayar setiap minggunya dengan berbagai narasumber yang sangat inspiratif dan kita juga 1 bulan 3 kali ada workshop dan workshop selanjutnya mengenai ini Kang Wisnu kalau workshop selanjutnya akan mengenai personal branding. Wah. Jadi kalau yang hari ini kan personal finance untuk keuangan. Kalau yang itu personal branding jadi yang buat yang itu minggu depan acaranya buat hari minggu depan. Kalau saya tidak salah, kalau nanti bisa dicek langsung di postingan di didik.com dan di situ nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai cara untuk interview. Jadi nanti menjawab pertanyaan atau berlaku seperti interview seperti apa kayak gitu Kang Wisnu. Wah, menarik. Boleh Kang Wisnu kalau mau ikutan juga ikut dulu aja. Interviewnya mah nanti kan siapa tahu nanti jadi HRD. Amin. Siap. Karena ini menarik juga nih, apa tadi personal branding. Branding. Oke, wah ini keren banget nih. Jadi kalau ya Kang Wisnu, jadi kalau kayak itu tuh ada seri-serinya. Jadi kayak personal finance itu yang tadi tuh ketiga kalinya. Jadi ada pertama mengenai apa yang pertama? Merancang buku keuangan kita sendiri seperti apa. Yang kedua tentang asuransi, mempersiapkan asuransi. Yang ketiga yang tadi pagi itu personal finance-nya mengenai investment atau investasi. Nah yang personal branding juga yang minggu depan itu yang seri ketiganya Kang Wisnu. Jadi kalau yang pertama itu personal branding untuk membuat CV dan LinkedIn. LinkedIn kan sekarang media sosial yang yang LinkedIn kan buat yang profesional gitu kan. Caranya biar bikin LinkedIn biar dilirik seperti apa. Terus yang kedua, seri keduanya tentang bikin resume dan cover letter. Sekarang kalau Kang Wisnu kan kalau misalnya lihat di Twitter atau di mana gitu, misalnya kan ada kayak orang-orang tuh suka dikomentarin mengenai cover letter atau caranya ngelamar gitu. Ngelamar kan kita nggak bisa langsung main kirim aja CV atau gitu kan, harus ada cover letternya seperti apa biar langsung sama HRD juga bakal dilihat atau nggak akan langsung dibuang seperti itu. Nah yang seri ketiga betul. Minggu depan itu mengenai yaitu nanti jadi udah bikin cover letter, udah bikin CV dan nanti di interviewnya seperti apa. Jadi buat teman-teman jangan lupa bisa langsung nanti dikepoin aja di postingannya di didik.com. Langsung di-follow aja di sini. Wah, menarik banget nih. Jadi harus nonton ya, berarti ya. Saya juga nanti mau nonton. Karena ini benar-benar personal branding. Gimana caranya kita membranding diri sendiri dalam CV, resume, bikin lamaran, sampai di interview. Supaya HRD yang wawancara itu tertarik ya. Jadi, kan itu udah branding kan? Kita nih bernilai gitu loh, punya nilai jual. Iya, benar. Seperti itu. Oke, saya harus ikutan berarti. Iya. Mantap, mari. Jadi, pokoknya
untuk berlayar hari ini sudah selesai. Terima kasih Kang Wisnu sudah mau Sami-sami, berbagi. Pokoknya saya matur nuwun. sangat 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 terima kasih. Sehat-sehat terus ya Kang Wisnu. Amin, amin. Sehat juga semuanya ya, Kak Agis dan semuanya yang Amin, nonton. amin. Ya, ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.